مهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ana inda dhanni 'abdi, saya berdasarkan bagaimana prasangka hamba saya kepada saya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya bersamanya ketika hamba tersebut mengingat saya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingat saya dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka saya akan mengingat hamba tersebut dalam zat saya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu, dan jika hamba saya berzikir mengingat saya di satu kelompok dalam berkumpul, maka saya akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu. Wa qala alaihi salam, yaqulullah ta'ala, dan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi semua ya, ana jalisun mimman dzakarani, saya adalah teman duduk bagi orang yang berzikir mengingat saya. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, ala unabiyukum bi khairi a'malikum wa istaha inda malikikum warfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqil dhahabi wal waraqi wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, maukah kalian saya beritahu dengan amalan yang baik, ya khairi amalikum, dengan sebaik-baik amalan kalian, wasqaha, dan yang paling suci, inda malikikum, di sisi rajamu, di sisi Tuhanmu, warfa'aha, yang mampu mengangkat derajatmu, warfa'aha fi darajatikum, wa khairun lakum min infaqil dhahabi wal waraq, dan yang lebih baik bagi kamu dari menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik lagi daripada engkau berperang di jalan Allah, berperang memerangi musuh. Qalu bala, para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, zikrullahi, yaitu berzikir kepada Allah. Walidzikri samaratun wa nataijun yajiduha min wajibi alaihi biwasfil adab wal hudur, dan zikir kepada Allah itu memiliki buahnya dan manfaatnya tersendiri yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dan zikirnya dengan dihadirkan hatinya dan beradab dalam berzikirnya tadi. Aqalluha, buahnya itu minimal, an yajida fi nafsihi min halawatin wal ladzati ma yastahilu fi jam'i kullama yarifu min ladzati dunyawiyah.
aqalluha minimal buahnya yang paling sedikit, yaitu dia akan mendapatkan dirinya menemukan kelezatan dan kemanisan dalam berzikir, sehingga mengesampingkan dunia, urusan-urusan dunia. Itu yang buah dari berzikir yang paling minimal, yaitu akan merasakan kenikmatan kelezatan berzikir sehingga mampu mengesampingkan keindahan dan kenikmatan dunia. Wa'alaha an yafna bil madhkuri anil akhiri wa amma siwahu. Dan yang paling tinggi kenikmatan berzikir itu adalah merasa fana, hilang, bil madhkur anil akhir. Orang yang berzikir pada Allah sudah mencapai tingkat yang tinggi itu, apa-apa yang dia lihat semuanya termasuk dirinya adalah hal yang fana, yang hilang. Zat dirinya hilang, yang dia ingat hanya Allah saja. Ini yang paling tingginya daripada buah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qa'ada 'ala taharatin fi khalwatin mustaqbil al-qiblati sakinul atrafi matrukur ra'si thumma dzakara Allahu biqalbin hadirin ra'a fi qalbihi lidzikri atharan zahiran. Wa man qa'ada, siapa orangnya yang duduk. Nah, di sini dalam bahasa Arab itu duduk itu ada dua kata, sama dengan nadhara, melihat, nadhara yang belum melihat, juga basara yubsiru, melihat juga. Kalau nadhara sekedar melihat, kalau basara yubsiru, melihat dengan seksama. Maka yang dilarang itu basara yubsiru, ghaddul basar, menjaga pandangan mata, memandang yang bukan mahram dengan teliti. Kalau nadhara kita melihat sih gak ada dosanya. Tapi ketika sudah basara, bocah ayo temen, anaknya siapa, terus sampai akhirnya keluar. Nah kemudian duduk juga ada dua, ada jalasa yajlisu, duduk, ada qa'ada yaqudu. Kalau jalasa yajlisu adalah duduk dari berdiri. Nah, berdiri ijlis lagi, duduk. Bukan pukul, tapi qa'ada yaqudu adalah duduk dari berbaring. Dari lagi tiduran, di masjid lagi tiduran, tegur qa'on, duduk, bukan ijlis, tapi jadi kalau jalasa duduk dari berdiri, kalau qa'ada duduk dari berbaring. Wa man qa'ada, dan siapa orang yang duduk ala taharatin, dalam keadaan suci, fi khalwatin, sendirian, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, sakinul atrafi, yang tenang, anggota badannya tenang, enggak jelalatan, maksudnya enggak garuk-garuk, enggak apa. Matrukur ra'si, tertunduk kepalanya, summa dzakarallaha biqalbin hadirin. Kemudian orang tersebut berzikir kepada Allah dengan hatinya yang hadir. Ra'a fi qalbihi, melihat dengan apa di dalam hatinya. Maka dzikri atharan zahiran, maka zikirnya tadi akan mempengaruhi pengaruh yang memiliki efek samping yang besar, yang jelas. Fa indama ala dzalika, kalau orang tersebut dawam terus menerus dalam zikir yang seperti tadi, asyrafat alaihi anwarul qalbi bangkasyafat lahu asrarul ghaibi, maka akan terbit, akan
muncul cahaya-cahaya kedekatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikirnya itu dalam keadaan suci, kemudian sendiri menghadap kiblat, tenang, kepalanya tertunduk, kemudian berzikir kepada Allah dengan segenap hatinya, maka akan muncul pengaruh yang jelas, yang besar. Di antaranya adalah akan muncul cahaya-cahaya disinari dengan cahaya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kasyafat lahu asrarul ghaib, maka akan terbuka baginya rahasia-rahasia kegaiban. Wa qalu dzikri maka bil qalbi wal lisan. Wa qalu dzikri, dan zikir yang baik itu adalah maka bil qalbi wal lisan, yang dilakukan dengan hati dan lisan. Jadi lisannya berzikir, hatinya juga ikut berzikir. Kadang ada lisannya zikir, hatinya, pikirannya kemana-mana. Wa dzikrul qalbi an yakuna hadiran fihi ma'na dzikril ladzi yajri 'ala lisan. Dan yang dimaksud dengan zikir hati adalah ayyakuna hadiran fihi, hendaknya menghadirkan di dalam zikir lisannya itu makna zikri, makna zikir yang dia sebutkan, yang dia bacakan, alladzi yajri al-lisan, yang diucapkan oleh lisannya, at-taqdis wa tauhid inda tasbih, seperti makna takdis mensucikan Allah, wa tauhid dan mengesahkan Allah inda tasbih, ketika lisannya berzikir subhanallah. Ketika lisannya mengucapkan subhanallah, hatinya mengartikan maknanya. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Sama ketika kita niat ibadah, di dalam kitab Safinatul Najah itu niat itu ada 3. Yang pertama, dalam hal urusan ibadah-ibadah fardu al-mahdhah itu wajib disebutkan niatnya, ditentukan waktunya. Seperti sholat zuhur itu usolli fardhu arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Niat yang hal-hal yang wajib harus diucapkan. Adapun niat tempatnya di hati. Talfil itu mengucapkan niat itu adalah untuk menyambungkan supaya hatinya enggak goyah. Saya mau sholat zuhur, saya mau sholat subuh. Maka ketika takbir, niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika wudu, niat wudunya ada di mana? Ketika membasuh muka, hatinya mengucapkan nawaitul wudu'a. Sama ketika sholat subuh juga, ketika Allahu Akbar, hatinya niat usolli fardhu subhi. Ketika usolli dilafadzkan sebelum takbir itu adalah untuk tahqiq. Mungkin orang yang hatinya sudah kuat ya belajar langsung Allah. Maka namanya niat tetap adanya di hati ketika takbir diucapkan. Nah, sama di sini ketika berzikir, ketika mengucapkan subhanallah, lisannya, hatinya itu mengikuti maknanya. Subhanallah itu mensucikan Allah. Allah Maha Suci dari segala macam kekurangan dan ketidaksempurnaan. Wa tauhid, dan mengucapkan ketika la ilaha illallah, hatinya juga ikut zikir mengartikan, bukan hanya sekedar lisannya saja. Wa tahlil wal afdal lidzakiri, wal afdal lidzakiri min al asrar wal jahr bi dzikri wal qiraah aslah minha. Dan yang utama adalah bagi orang yang berzikir
minal asrar wa jahr, baik zikirnya pelan-pelan ataupun zikirnya dengan jahar, dengan suara yang terdengar. Ada orang zikir duduk nggak terucap gitu. Kita ketika habis sholat zikirnya jamaah kemudian diucapkan. Tujuannya supaya tarbiyah, mendidik anak-anak yang ikut sholat jamaah supaya ketika zikir habis sholat dia hafal zikirnya seperti itu. Kemudian juga supaya mengkonsentrasikan wal qiraah al aslah minhuma liqalbihi. Adapun yang lebih baik adalah dari keduanya adalah liqalbihi, untuk hatinya. Wal dzikru, dan zikir tersebut huwal wirdud daim al mustamil, dan zikir itu adalah kegiatan yang wirid ad-daim yang terus menerus, al mustamil yang berkelanjutan. Jadi jangan satu hari zikir banyak sampai 10.000, kemudian pulang seminggu nggak zikir. Sementara yang namanya zikir tadi, pengertian di sini kata Habib adalah Sayyid, wirid yang terus menerus dan tidak terputus. Maka fajtahid an la yazalu lisanuka ratban min, maka bersungguh-sungguhlah agar selalu lidahmu itu, lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Illa fi waqtin warata la yumkinu, illa fi waqti wirdin la yumkinu al-jam'u bainahu wa baina dzikri kal qira'ah wa tafkir, kecuali di waktu-waktu di mana wirid tersebut tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan yang lain, seperti zikir digabungkan dengan membaca Quran, itu nggak bisa. Kalau baca Quran jelas harus matanya harus melihat, lisannya harus mengucap, jadi nggak bisa disampingkan zikirnya itu. Kalau mungkin sambil jalan, sambil zikir bisa, sambil jalan, sambil duduk. Tapi ketika waktunya baca Quran nggak bisa digabung tuh dua amal itu. Saya mau zikir kepada Allah sambil baca Quran nggak bisa, karena baca Quran mengandung kegiatan mata juga ngikut lihat, kemudian lisan yang ucap, akalnya bekerja, ini bacaan apa nih, tajwidnya apa nih, jadi nggak bisa. Kal qiraah wa takfir, ini salah ini ya. Wa tafakkur, wa tafakir, ini bukan takafro, kalau salah nulis. Wa takunu fi hadhihi ibadah wa ghairiha min al-qurbati dzakirallahu ta'ala bil ma'na al-am. Dan ini menjadi ibadah-ibadah dan yang lainnya adalah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir bil ma'na al-am, dengan makna yang umum. Wala taqtasir ala naw'in wahidin min adz-dzikri, bal yanbaghi an yakuna laka min kulli naw'in wirdun. Dan dalam artian jangan terbatas, dan jangan terbatas atas satu macam zikir saja. Bal yanbaghi, akan seyogyanya, seharusnya ayyakuna laka min kulli naw'in wirdun, hendaknya engkau memiliki bermacam-macam wirid. Dan kitab yang kita baca ini karangannya siapa? Jadi Sunan As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad.
Beliau ini penyusun Ratib Haddad. Dan orang ulama-ulama para alim dulu gak sembarangan. Ketika nyusun wirid, nyusun zikir itu pasti disambangi, ditemui oleh Rasulullah SAW. Sama dengan Ratib Haddad ini, Haddad diriwayatkan Rasulullah hadir dalam mimpinya. Sementara dalam hadis sahih itu, siapa orang yang bermimpi ketemu Rasulullah, maka dia bertemu dengan Rasulullah. Karena syaitan, iblis tidak mampu menyerupakan pada Nabi. Ada ulama yang menyusun burda, ada menyusun salawat. Jadi salawat itu juga ada dua. Ada salawat al-ma'thurat dan salawat ghairu ma'thur. Salawat ma'thur itu salawat yang redaksinya langsung dari Rasulullah SAW. Kalau yang ghairu ma'thur adalah salawat yang disusun oleh para ulama berdasarkan atas kecintaannya kepada Rasulullah. Ada salawat Maria, salawat Munjiat, ada salawat Badar, ada salawat banyak sekali. Dan masing-masing memiliki faidah yang luar biasa. Maka di sini dianjurkan untuk hendaknya tidak hanya memiliki satu jenis wirid saja. Di sini hanya diungkap satu saja rahasia. Ketika orang berzikir kepada Allah khusyuk, maka akan ditampakkan kepadanya samrah, buahnya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada wa kasyafat lahul asrarul ghaib. Akan terbuka rahasia-rahasia kegaiban. Yang gaib-gaib dalam artian bukan gaib-gaib bisa melihat masa depan si anu, enggak ada yang seperti itu. Faslun tawi itu fasal wa 'alaika bil muhafazati 'ala al-adhkari wal adiyati al-waridah fi adbari shalawat inda sabah wal masa wal naum wal yaqdah ila ghairi dzalik min al-awqat wal ahwal al-muta'aqibah kama sunnah Rasulullah sallallahu. Wa 'alaika, dan hendaknya kalian bil muhafazati menjaga al-adhkari wal adiyah, menjaga zikir-zikir dan doa-doa al-waridah fil adbari shalah, yang dilakukan baik setelah selesai salat, wa inda shalah, dan zikir-zikir di pagi hari, wal masa dan sore, wal naum wal yaqlah, zikir ketika mau tidur, wal yaqlah, dan ketika bangun tidur. Ila ghairi dzalika min al-awqati wal ahwal, dari waktu-waktu dan keadaan-keadaan al-muta'aqibah yang berkaitan. Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya semua. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga, selalu melaksanakan zikir-zikir dan wirid-wirid, doa-doa, illa an takuna sababan lahum ilal fawzi bil khairi wan najatu minasyarri al-waqi'ina fi dzalikal waqt. Apa-apa yang disunahkan Rasulullah SAW, zikir-zikir dan wirid tersebut untuk umatnya, kecuali zikirnya tersebut itu mempunyai pengaruh sebab-sebab bagi mereka umatnya, bagi umatnya apa? Menuju ilal fauzi, mencapai kesuksesan, bil khairi, dengan mendapatkan kebaikan yang banyak, wan najati, dan keselamatan dari keburukan. Jadi zikir-zikir yang Rasulullah SAW sunnahkan untuk umatnya itu
memiliki kebaikan-kebaikan, tidak dianjurkan Rasulullah kecuali zikir tersebut mempunyai pengaruh yang besar. Apa pengaruhnya? Di antaranya adalah supaya umatnya mendapatkan kesuksesan, keberkahan dengan kebaikan yang banyak. Wan najata minasyarri, dan selamat dari keburukan. Al-waqi'ina fi dzalikal waqt, yang mungkin terjadi pada waktu tersebut. Wal hal, dan dalam keadaan tersebut. Faman ahmalaha thumma ba'da dzalika lahu makruhun aw khairun bainahu wa bainal mahbub fala yalumanna illa nafsahu. Faman ahmalaha, dan siapa orangnya yang meremehkan zikir-zikir tersebut, summa ba'da dzalika lahu makruhun, kemudian setelah itu dia mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang tidak disukai, saat celaka atau apa gitu ya. Aw hailun bainahu wa bainal mahbub, atau keadaan yang buruk antaranya dan antara yang dia cintai. Fala yalumanna illa nafsuhu, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Diingatkan bahwasanya zikir-zikir yang Rasulullah SAW sunnahkan dan para ulama ajarkan itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk kebaikan-kebaikan kita, juga untuk keselamatan kita daripada keburukan. Maka ada zikir yang luar biasa ketika engkau keluar rumah, kata Habib Umar, kemudian mengucapkan doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, amantu billahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Itu ada dua syaitan. Ketika kita keluar rumah, baca itu syaitan yang pertama ngeledek. Bagaimana kamu akan menggoda dia, merayu dia? Dia sudah dicukupi sama Allah, diselamatkan oleh Allah, dijaga sama Allah. Jadi ketika kita keluar baca doa itu, maksud kita akan Allah sampaikan. Kemudian di perjalanan sampai pulang Allah jaga, lindungi, dan kebutuhannya Allah cukupkan. Maka kata syaitannya, kita nggak punya celah nih godanya. Karena dibaca itu, maka Allah lindungi, Allah kabulkan hajatnya, Allah cukupkan, Allah selamatkan dari berangkat sampai pulang. Kita godanya dari mana ini? Tangan kosong lagi di masjid. Maka itu zikir yang luar biasa. Ternyata sudah baca juga kita dapat musibah, kecelakaan. Paling kecelakaannya ya nggak berat-berat amat, karena sudah ada himayah kan dari Allah. Maka di sini diingatkan sama Sayyid Syarif, faman ahmalah, siapa orangnya yang meremehkan zikir-zikir tersebut, summa ba'da dzalika nalahu makruh, kemudian setelah itu dia mendapatkan hal-hal yang tidak dia sukai, tak celaka atau apa, setelah lupa baca zikir tadi atau meremehkan. Kalau lupa sifatnya masuk manusia, tapi kalau meremehkan berarti zikir ringan ngapain dibaca. Nah itu yang tak boleh. Kemudian dapat kemakruhan, dapat hal yang tidak disukai, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Wa man arada al-amal bima dzakarna fa alayhi bi muta'ati kitab al-azkar al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa jazahu 'anil muslimina khairan. Wa man arada, siapa orang yang ingin untuk mengamalkan bima dzakarna, dengan apa yang kita sebutkan tadi, maksudnya mengamalkan zikir-zikir, wirid-wirid yang banyak tadi, di mana tempatnya? Fa'alaihi bimuthala'ati kitabil azkar, maka baginya hendaknya membaca, menelaah, mengkaji kitab al-azkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, wa jazahu 'alal muslimin khairan,
dan membalasnya dari orang-orang muslim dengan banyak kebaikan. Maka dianjurkan sama Sayyid Syarif Habib Abdullah bin Abi Haddad untuk membaca kitab Azkar karangan Imam Nawawi. Nanti kita beli. Jadi zikir-zikir yang sering kita baca itu ada disusun sama Imam Nawawi, nama kitabnya Al-Azkar. Kalau salah tebal kitabnya. Wa man akada ma warada fi adbar salawat wa afdalihi an taqula ba'da kulli maktubatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan barang siapa yang ingin menguatkan, maka ada wiridan fi adbar salat, di akhir salat, wa qalu, dan yang utamanya itu an taqula ba'da kulli maktubatin, hendaknya membaca setiap selesai sholat fardu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa tasbihin salatan wa thalathina, dan baca subhanallah 33 kali, wa tahmidin wa takbirin kadzalika, dan baca alhamdulillah 33 kali dan Allah akbar 33 kali, wa tahtamul mi'ah, dan ditutup menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semuanya 99 ditutup dengan 100 dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qul hadhil kalimat bisyadati yuhyi wa yumitu asyru marratin, sebanyak dan ditambah dengan kalimat yuhyi wa yumit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berapa kali? Asyru marratin, 10 kali. Wa anta thanid rijlaika qabla an tatakallam ba'da salatil fajri wal asri wal maghrib, dan itu dilakukan dalam keadaan masih duduk dan sebelum mengucapkan ngobrol dengan yang lain, dilakukan setelah sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib. Wa min dzalika an taqula idza asbahta wa idza amsayta subhanallah bihamdihi mi'atun subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar kadzalika wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yawmin mi'ah maratan. Dianjurkan juga ketika pagi, sore membaca zikir subhanallah bihamdihi 100 kali, dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ditambah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yawmin mi'atu marratan, setiap hari 100 kali juga. Akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.